Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya Adimas Nugraha, NIM A710-1770. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 1B, yaitu tentang kebijakan keamanan. Ya, jadi kebijakan keamanan informasi adalah suatu kebijakan keamanan yang harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap diantaranya. Yang pertama, fase 1 itu inisiasi proyek. Itu sendiri membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Yang kedua, fase 2 itu penyusunan kebijakan. Penyusunan kebijakan berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh. Fase 3 itu konsultasi dan persetujuan, berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase 4 itu kesadaran dan edukasi, melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Fase 5 penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan. Nah, data security, administration and control. Yang pertama ada kebijakan keamanan atau security policy. Itu ada kerahasiaan data. Jadi informasi yang diperolehkan diakses di cloud harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat. Penyedia layanan cloud computing harus membuktikan kepada pelanggan terhadap efektivitas pengendalian privasi data. Penyedia layanan cloud computing juga harus memiliki sumber daya manusia, disertai pengetahuan yang memadai dan keterampilan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap pelanggaran keamanan pada waktu yang tepat. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara berkala untuk memantau penyedia layanan cloud terhadap persyaratan yang ditetapkan, standar, prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan besar terhadap prosedur, standar, dan kebijakan layanan. Kedua, kebijakan keamanan ketersediaan data dan layanan. Penyedia layanan cloud harus mendukung interoperabilitas yang memenuhi standar untuk memastikan migrasi data serta kemampuan untuk integritas ke penyedia layanan lainnya. Yang ketiga, ada integritas data. Tanggung jawab untuk melakukan manajemen patch yang efisien harus didefinisikan secara jelas. Kebijakan manajemen patch dan prosedur harus dilaksanakan. Pertimbangkan patch virtual dan layanan manajemen patch secara otomatis. Selanjutnya kebijakan keamanan security policy itu logical access. Profil pengguna terpercaya harus ditetapkan berdasarkan definisi peran dan klasifikasi informasi. Memastikan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Browser yang digunakan klien untuk mengakses aplikasi cloud belum sepenuhnya aman. Oleh karena itu harus dipastikan integritas yang kuat antara keamanan dan data di sisi server dan framework di klien. Autentikasi yang memadai, manajemen identitas, kepatuhan dan akses menggunakan tools keamanan harus dilaksanakan dan secara teratur dimonitor. Jadi harus sering dipantau. Pastikan bahwa transparansi tingkat tinggi pada service provider dinegosiasikan, didokumentasikan dalam SLA dan secara resmi disepakati. Selanjutnya physical access, keamanan jaringan yang bertingkat dan kontrol enkripsi data. Jadi pastikan bahwa penyedia layanan cloud bersedia untuk menjalani audit eksternal dan sertifikasi keamanan serta dapat memastikan kepatuhan terhadap standar. Jadi penyedia layanan cloud harus membuktikan bahwa data termasuk semua salinan dan backup hanya disimpan di lokasi geografis yang diizinkan oleh kontrak formal. Yang biasanya SLA atau peraturan kepatuhan terhadap kontrol harus dipastikan. Persyaratan khusus pengguna lokasi data,
sesuai dengan lokasi hukum dan peraturan tertentu. Tata hukum dan peraturan secara resmi ditegakkan dan didokumentasikan dalam kebijakan. Jadi itu tadi uraian yang menjabarkan tentang kebijakan keamanan informasi yang menjawab nomor 1B. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.